Permisi Bu. Ya Mbak, silakan masuk Mbak. Hai Mbak, silakan duduk ya Mbak. Sini Bu. Assalamualaikum Mbak. Perkenalkan, saya Bidang Kalista yang bertugas membuat materi di titik ini ya Mbak. Sebelumnya atas nama siapa ya Mbak? Indah. Oh iya Mbak Indah. Umurnya berapa ya Mbak? 22 tahun. Oh iya, Indah umurnya 22 tahun. Baik Mbak, apakah ada yang bisa saya bantu Mbak? Jadi begini tuh, saya tuh mau menikah, jadi saya melakukan konseling pernikahan tuh. Jadi pengen tahu persiapannya apa aja. Oh baik, berarti di sini saya akan melakukan konseling pernikahan untuk Mbak Nia ya. Nah, konseling ini bertujuan untuk membantu memastikan Mbak dan suami Mbak dalam kondisi yang sehat, yang baik sebelum memulai kehidupan pernikahan ya Mbak. Apakah Mbaknya bersedia? Baik. Di sini saya punya berita ya Mbak. Nah, nanti kan ada beberapa pemeriksaan nih Mbak. Nah, terus tujuan pemeriksaan itu yang pertama untuk mendeteksi penyakit menular seksual yang mungkin akan ditularkan kepada pasangan. Terus ada untuk memeriksa kondisi reproduksi dan kesuburan dalam calon suami dan istri. Terus menilai kesehatan umum termasuk tekanan darah, gula darah, dan indeks massa tubuh. Terus yang selanjutnya ada untuk memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan keluarga. Terus selanjutnya di sini ada manfaat pemeriksaan kesehatan ya Mbak. Nah, yang pertama untuk mencegah penularan penyakit menular seksual kepada pasangan. Terus yang kedua ada meningkatkan peluang memiliki keturunan yang sehat. Terus yang ketiga ada untuk mendeteksi dan mengatasi masalah kesehatan sebelum pernikahan. Terus selanjutnya ada meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Terus yang kelima di sini ada memberikan dasar yang kuat untuk memulai pernikahan yang sehat. Nah, dari tujuan dan manfaat pemeriksaan kesehatan, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Mbak? Belum. Baik Mbak, di sini selanjutnya, nah ini Mbak, apa saja sih persiapan pernikahan itu? Yang pertama ada pemeriksaan fisik Mbak. Nah, pemeriksaan fisik di sini bertujuan untuk membantu memantau kondisi kesehatan fisik masing-masing calon pengantin, yaitu Mbaknya dan suami, sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Terus ini tuh sangat penting ya Mbak. Nah, pemeriksaan fisik ini meliputi tanda-tanda vital, terus tekanan darah, berat badan, lila, begitu ya Mbak. Terus yang selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium nih Mbak. Nah, pemeriksaan laboratorium ini bertujuan untuk menilai kesehatan secara menyeluruh dan mendeteksi adanya kondisi medis yang mungkin mempengaruhi kesuburan atau kehamilan Mbak nantinya. Nah, pemeriksaan laboratorium itu meliputi golongan darah, terus tes kehamilan, terus ada sifilis, HIV, HB, itu nanti ada PAPS ya Mbak. Nah, apakah ada yang ditanyakan lebih dahulu Mbak? Belum, berarti sudah paham ya Mbak? Ya. Terus yang selanjutnya ada gizi nih Mbak. Nah, gizi ini sangat penting banget Mbak. Nah, peningkatan status gizi calon pengantin terutama perempuan untuk penanggulangan kekurangan energi kronis dan untuk mengurangi kekurangan darah ya Mbak, atau yang disebut biasanya anemia. Nah, penilaian status gizi pada calon pengantin perempuan dilakukan pengukuran lila. Ya, lila itu apakah Mbak sudah tahu? Belum ya Mbak. Nah, lila itu adalah lingkar lengan atas ya Mbak. Nah, lingkar lengan atas ini minimal 23,5 cm untuk dikatakan status gizi perempuan tersebut baik. Jadi kalau kurang dari 23,5 itu kondisinya berarti kurang baik ya Mbak. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak terkait gizi? Ini Bu, yang anemia itu gimana cara mencegahnya ya Bu? Oh, untuk anemia nanti Mbaknya bisa mengonsumsi tablet penambah darah itu seminggu sekali ya Mbak. Nah, nanti minumnya itu menggunakan air putih atau air perasan jeruk ya Mbak. Nah, untuk minum
tablet penambah darah ini nanti di malam hari ya Mbak, sebelum tidur. Baik, apa sudah paham Mbak? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum. Belum. Baik, selanjutnya. Nah, ini juga penting sekali Mbak. Ada imunisasi. Nah, imunisasi yang diberikan untuk calon pengantin perempuan adalah imunisasi TT atau tetanus toxoid ya Mbak. Nah, imunisasi TT ini untuk mencegah penyakit tetanus toxoid yang terjadi pada neonatus atau bayi baru lahir. Nah, untuk jadwal imunisasi TT-nya itu ada 5 kali Mbak. Yang pertama itu pada saat Mbaknya imunisasi. Terus yang kedua itu 4 minggu dari TT pertama. Terus yang ketiga itu 6 bulan dari imunisasi TT yang kedua. Terus yang keempat ada 1 tahun dari imunisasi TT ketiga. Terus yang terakhir atau kelima itu 1 tahun dari imunisasi TT yang keempat Mbak. Oke. Apakah ada yang ditanyakan Mbak? Belum. Baik, untuk selanjutnya nih Mbak, yang terakhir ada kesehatan reproduksi nih Mbak. Nah, kesehatan reproduksi ini sebaiknya Mbak mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari Mbak. Terus tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat. Terus untuk perempuan, untuk Mbaknya sendiri itu tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina Mbak, karena di sini nanti bisa mengurangi pH yang ada di vagina ya Mbak. Terus untuk pemakaian pembalut saat menstruasi paling lama itu setiap 4 jam sekali Mbak. Baik, alhamdulillah ya Mbak, diskusi kita kali ini sudah selesai. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Belum Ibu. Baik, belum. Berarti apakah boleh saya tanyakan ke Mbak? Boleh. Baik. Nah, tadi kan apa aja sih pemeriksaan yang harus dilakukan sebelum menikah Mbak? Nah, ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, status gizi, imunisasi, sama kesehatan reproduksi. Betul, udah paham ya Mbak? Terus tadi kan ada imunisasi nih Mbak. Nah, imunisasi itu dijadwalkan berapa kali ya Mbak? 5 kali Bu. Betul, baik. Berarti sudah paham ya Mbak? Iya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik Ibu, saya rasa sudah cukup dan Mbaknya sudah paham. Saya akhiri ya Mbak pertemuan kali ini. Ya, jadi terima kasih ya Mbak sudah datang ke klinik kami. Apabila nanti Mbaknya ada yang ingin ditanyakan atau belum paham, bisa datang kembali ke klinik kami ya Mbak. Jadi Bu, terima kasih Bu. Ya Mbak. Jadi Bu, kalau gitu saya pamit ya Bu ya.